everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ronaldo Putra sebagai pemateri, dan yang kedua saya Rosi Franti sebagai moderator, dan yang ketiga Salwa Amalia sebagai pemateri, dan yang keempat Sari Susmawati sebagai pemateri. Dengan mata kuliah Dasar-Dasar Penelitian dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Afdal SPD MPD, Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Materi yang dibahas yaitu tentang strategi penelitian. Yang pertama, strategi penelitian, dan yang kedua, strategi mana yang harus dipilih, dan yang ketiga, studi kasus, yang keempat, eksperimen, dan yang kelima, etnografi. Yang pertama yaitu strategi penelitian. Menurut Keidar 2016, strategi adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dalam ilmu sosial, strategi penelitian mempertahankan komponen esensial yang sama. Ada beberapa jenis strategi penelitian, diantaranya adalah eksperimen, survei, analisis, historis, dan studi kasus. Masing-masing strategi diperlukan untuk mampu menjawab penelitian tersebut. Untuk dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian, maka digunakan suatu strategi yang disarankan oleh Yin pada tahun 1996, di mana ada 3 faktor yang akan mempengaruhi jenis strategi penelitian. Yang pertama, tipe pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, luas kontrol yang dimiliki peneliti atas peristiwa perilaku yang akan diteliti. Dan yang ketiga, fokus terhadap peristiwa kontemporer sebagai kebalikan dari peristiwa historis. Strategi yang dipilih. Untuk memutuskan strategi mana yang paling berhasil, peneliti perlu mempertimbangkan 3 pertanyaan kunci, yaitu apakah itu cocok, apakah itu layak, apakah itu etis. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin menunjuk pada strategi tertentu sebagai strategi favorit, yang jelas menonjol sebagai yang paling cocok untuk tugas yang ada. Strategi perlu mempertimbangkan aspek praktis tertentu dalam melakukan penelitian. Peneliti harus mendapatkan akses ke jenis sumber data yang dibutuhkan strategi. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik aktivitas tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. 15 dalam Helder 2016, manfaat utama studi kasus adalah bahwa bentuknya adalah satu atau beberapa contoh yang biasanya memungkinkan peneliti untuk menangani seluk-beluk situasi sosial yang kompleks. 4. Eksperimen. Pengertian eksperimen. Eksperimen, menurut Kerlinger dalam Setianto tahun 2013, adalah sebagai suatu penelitian ilmiah di mana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan dan properti baru yang terkait dengan subjek yang diintegrasikan atau untuk menguji teori yang ada. 5. Etnografi. Hanurawan tahun 2016 menjelaskan bahwa model etnografi atau etnometodologi adalah model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural.
etnografiah berarti deskripsi orang atau budaya. Ini berawal sebagai strategi penelitian dalam karya para antropolog sosial awal yang bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci dan permanen tentang budaya dan kehidupan suku-suku kecil yang terisolasi. Manfaat etnografi. Manfaat utama etnografi adalah sebagai berikut. Merupakan strategi penelitian yang didasarkan pada observasi langsung. Ini memberikan data yang akurat. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.